Situasi perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel justru menghasilkan fakta yang mengejutkan dunia. Di Tel Aviv muncul dugaan upaya penyensoran besar-besaran setelah kamera pengawas kota dilaporkan dihancurkan. Banyak pihak menilai langkah ini dilakukan untuk menutupi kerusakan akibat serangan rudal Iran yang terus menghantam wilayah Israel. Di sisi lain, media-media besar dunia justru mengungkap kontroversi lain yang jauh lebih serius. Investigasi Washington Post, BBC, hingga CNN menemukan bukti bahwa rudal Tomahawk buatan Amerika Serikat kemungkinan menghantam area dekat sebuah sekolah perempuan di Iran dan menewaskan ratusan orang. Sementara itu, Iran tidak hanya membalas secara militer. Negara itu kini memainkan kartu yang jauh lebih berbahaya. Mengendalikan Selat Hormuz, jalur yang membawa hampir 20% minyak dunia. Bahkan militer Iran secara terbuka memperingatkan jika perang ini terus berlanjut, harga minyak global bisa melonjak hingga $200 per barel. Pertanyaannya sekarang, apakah situasi ini benar-benar menunjukkan bahwa Iran mulai memegang kendali permainan, sementara Amerika dan Israel justru menghadapi tekanan yang semakin besar? Situasi di Israel mulai memunculkan pertanyaan besar setelah beredar video yang menunjukkan petugas di Tel Aviv melepas dan merusak kamera pengawas di berbagai titik kota. Video yang beredar di media sosial itu memperlihatkan sejumlah orang yang diduga aparat keamanan memanjat tiang dan mencopot kamera pengawas dari jalan-jalan utama. Menurut klaim yang beredar, tindakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan media blackout, yaitu upaya untuk membatasi informasi mengenai kerusakan akibat serangan rudal dari Iran yang menghantam Tel Aviv dan kota-kota lain. Pertanyaan ini diperkuat oleh mantan analis intelijen Amerika Serikat, Larry Johnson, yang mengatakan Israel mengontrol informasi dengan sangat ketat karena mereka sedang menerima pukulan yang sangat berat. Sementara itu, Larry Wilkerson, kolonel pensiunan Angkatan Darat Amerika, menyebut kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan Iran di Tel Aviv sangat serius dan serangan tersebut tidak terjadi hanya sekali. Menurutnya, serangan rudal Iran berlangsung berulang dan terus-menerus sehingga tekanan terhadap sistem pertahanan Israel semakin besar. Bahkan beberapa laporan dari warga Israel sendiri menggambarkan situasi yang sangat menegangkan. Mereka mengatakan sebagian besar misil Iran berhasil menembus pertahanan udara, menyebabkan ledakan dan kerusakan di berbagai wilayah kota. Selain itu, sebuah fakta lain mulai terungkap. Sebuah ledakan menghantam area dekat sekolah dasar perempuan Shajareh Tayyebeh di kota Minab, Iran Selatan. Makin jelas siapa pelakunya. Awalnya, pemerintah Amerika Serikat membantah bertanggung jawab atas insiden tersebut. Presiden Donald Trump bahkan sempat mengatakan bahwa ledakan tersebut kemungkinan disebabkan oleh rudal Iran sendiri yang gagal atau salah sasaran. Did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? Based on what I've seen, that was done by Iran. Is that true, Mr. Hegseth? It was Iran who did that? We're certainly investigating. Namun, investigasi sejumlah media internasional justru menunjukkan gambaran yang berbeda. The Washington Post melaporkan bahwa rekaman video dari lokasi kejadian dianalisis bersama 8 pakar munisi, dan mereka menemukan karakteristik yang sangat cocok dengan rudal Tomahawk buatan Amerika Serikat. Laporan serupa juga disampaikan oleh BBC yang melakukan analisis video dan geolokasi lokasi serangan. Para peneliti dari berbagai lembaga seperti Bellingcat dan Armanen Research Service menyatakan bentuk rudal, pola lintasan, hingga konfigurasi sayapnya sesuai dengan sistem BGM-109 Tomahawk. Ketika bukti-bukti ini mulai muncul, Trump mencoba merespon dengan mengatakan bahwa Tomahawk adalah senjata yang generik dan bahkan menyebut Iran mungkin juga memilikinya. Missile likely destroyed that Iranian girls' school. So will the U.S. accept any responsibility? Well, I haven't seen it, and I will say that the Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, is sold and used by other countries, you know that. And whether it's Iran, who also has some Tomahawks, I wish they had more,
But whether it's Iran or somebody else, the fact that a tomahawk is very generic. It's sold to other countries, but that's being investigated right now. Namun para analis militer dengan cepat membantah klaim tersebut. Hingga saat ini tidak ada bukti bahwa Iran memiliki atau mengoperasikan rudal Tomahawk. Fakta pentingnya adalah dalam konflik ini hanya Amerika Serikat yang diketahui mengoperasikan rudal Tomahawk di kawasan tersebut. Kasus ini akhirnya memicu kritik luas dari berbagai pihak, termasuk kelompok HAM internasional dan organisasi global, karena banyaknya korban sipil yang merupakan anak-anak sekolah. Kini AS gak bisa mengelak lagi. Di saat konflik militer terus memanas, Iran mulai memainkan kartu yang jauh lebih besar dari sekedar serangan rudal. Selat Hormuz, selat sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab ini merupakan salah satu jalur energi paling vital di dunia. Sekitar 20% pasokan minyak dan gas global melewati jalur ini setiap hari. Artinya, siapapun yang mampu mengendalikan Selat Hormuz memiliki pengaruh besar terhadap pasar energi dunia. Dalam perkembangan terbaru, Garda Revolusi Iran atau RRGC mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Iran menyatakan bahwa mulai sekarang negara-negara Arab atau Eropa yang mengusir duta besar Amerika Serikat dan Israel dari wilayah mereka akan diberi kebebasan penuh melintasi Selat Hormuz. Namun bagi negara yang tetap mendukung operasi militer AS dan Israel, mereka nggak diperbolehkan akses ke jalur strategis ini. Langkah ini langsung mengguncang pasar energi global. Ratusan kapal tangkar dilaporkan tertahan di sekitar kawasan Teluk Persia, menunggu kepastian apakah mereka bisa melintas dengan aman. Beberapa laporan juga menyebutkan bahwa sejumlah kapal besar bahkan memilih menonaktifkan sinyal pelacak mereka saat mencoba keluar dari kawasan tersebut. Dengan kata lain, Iran tidak hanya melawan secara militer tetapi juga mulai memainkan strategi tekanan ekonomi global. Karena jika Selat Hormuz benar-benar terganggu dalam waktu lama, dampaknya tidak hanya dirasakan di Timur Tengah tetapi juga di seluruh dunia. Dan efeknya mulai terlihat dari satu angka yang kini menjadi perhatian pasar energi global, harga minyak. Seorang juru bicara militer Iran menyatakan secara terbuka bahwa jika serangan Amerika Serikat dan Israel terus berlanjut, dunia harus siap menghadapi harga minyak hingga $200 per barel. از دولت‌های کشورهای اسلامی انتظار می‌رود هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری برحذر دارند تا شعله‌های آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد. در غیر این صورت اقدامات مشابهی در منطقه صورت خواهد گرفت و اگر تحمل نفت بیش از بشکه‌ای $200 را دارید این بازی را ادامه. Ancaman ini bukan tanpa dasar. Pasar energi sudah mulai bereaksi sejak konflik meningkat. Harga minyak global yang sebelumnya berada di sekitar $65 per barel melonjak tajam hingga lebih dari $110 hanya dalam waktu 1 minggu. Kenaikan ini bahkan sempat menjadi lonjakan harian terbesar dalam 6 tahun terakhir, membuat pasar keuangan global langsung bergejolak. Para analis ekonomi memperingatkan bahwa jika konflik terus berlanjut dan Selat Hormuz benar-benar terganggu, efeknya bisa menjadi domino global. Di Amerika Serikat misalnya, harga bensin bisa melonjak hingga $8-10 per galon, sementara diesel bisa melewati $12 per galon. Karena hampir semua barang di dunia bergantung pada transportasi energi, kenaikan harga minyak juga akan memicu lonjakan harga makanan, logistik, hingga tiket pesawat yang bisa mencapai $3.000. Kekhawatiran ini bahkan memaksa negara-negara G7 mengadakan pertemuan darurat untuk membahas kemungkinan pelepasan cadangan minyak strategis dunia.
Di tengah serangan udara dan tekanan ekonomi yang semakin besar, reaksi yang muncul dari dalam Iran justru cukup mengejutkan. Alih-alih menunjukkan kepanikan atau perpecahan, banyak warga Iran justru turun ke jalan untuk menunjukkan dukungan terhadap negara dan pemimpin baru mereka. Sebuah video yang beredar di kota Isfahan memperlihatkan kerumunan besar warga berkumpul di ruang terbuka. Dalam rekaman tersebut terdengar ribuan orang meneriakan Allahu Akbar secara berulang-ulang, bahkan ketika asap ledakan terlihat di kejauhan. Laporan dari Al Jazeera juga menunjukkan situasi serupa di pusat kota Teheran, di mana ratusan warga berkumpul membawa bendera Iran dan poster pemimpin baru mereka. Beberapa peserta demonstrasi bahkan menyatakan bahwa meskipun negara mereka menghadapi perang besar dan tekanan ekonomi berat, mereka tetap siap mempertahankan kedaulatan Iran. Bagi banyak pengamat, demonstrasi ini menjadi pesan politik yang cukup jelas bahwa di tengah konflik besar ini, pemerintah Iran masih memiliki dukungan kuat dari sebagian masyarakatnya. They killed the old Khamenei. Now what has happened? The young Khamenei has taken his place. And what is he promising to the world, to our people in Iran, that we are going to defend our sovereignty, we are going to defend our liberty. Konflik ini kini jelas bukan sekedar perang antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Di balik serangan misil dan operasi militer, muncul perang lain yang tidak kalah besar, perang informasi, perang energi, dan perang ekonomi global. Investigasi media dunia mulai mengungkap berbagai fakta kontroversial, sementara Iran memainkan kartu asnya melalui Selat Hormuz dan tekanan harga minyak dunia. Jika eskalasi ini terus berlanjut, dampaknya tidak hanya dirasakan Timur Tengah, tetapi bisa mengguncang ekonomi global dan stabilitas dunia, termasuk Indonesia. Kini, siapa sebenarnya yang sedang mengendalikan permainan dalam konflik ini?